Ya oke ya, sekarang kita kembangkan lagi ya. Saya pengen ini kita nggak lagi pakai LED, kita ganti sama LCD apa numerik ya. Nah, jadi Anda ketik di sini kata kuncinya LCD. Nah, ini ada LCD 16 kali 2, ini Anda geser ke sebelah sini. Oke ya. Oke, kemudian berarti kita nggak perlu lagi ini semua, kita hapus saja ya. Delete ya, kemudian ini delete ya, delete semua ya. Kita kan replace si LED sama dengan si LCD kan. Jadi seperti ini ya. Oke. Nah, saya ulangi lagi seperti yang saya kemukakan di kesempatan sebelumnya. Jadi kan coding-coding Arduino itu nggak usah dibawa stres ya. Kita bukan reinventing the wheel tadi, kita bukan menemukan kembali roda. Kita kan ya kita hanya menggunakan yang sudah ada, library, example yang sudah ada ya kita sesuaikan gitu. Jadi Anda sudah pasang di sini alphanumeric LCD 16 kali 2. Apa sih 16 kali 2? Berarti ini 16 karakter kali 2 baris gitu kan. 16 karakter kali 2 baris. Nah, Anda sudah pasang LCD 16 kali 2, terus Anda kan bingung nih, Pak, gimana programnya, Pak? Kembali kita ke Arduino ya, arduino.cc. Tinggal sini kamu kasih kata kuncinya apa? Liquid crystal gitu ya. Liquid. Nah, ini kan sudah ada nih. Liquid crystal. Kita klik aja. Kemudian ini kita pilih yang library ini kan. Nah, ini tinggal kamu klik aja nih. Nah, kemudian seperti biasa kita klik read documentation. Nah, begitu ya. Jadi begitu deh ya. Jadi kadang-kadang kamu kagum itu, ini jago banget nih si kawan ini, bisa semua Arduino segala macam. Enggak, dia itu cuman baca-baca library aja, baca-baca petunjuk, tutorial ya. Ini coba aja kita cari, kita klik example hello world ya. Nah, klik gitu kan. Nah, ini seperti inilah nanti kira-kira LCD yang akan kita pergunakan. Jadi ada 16 karakter kali 2 baris. Hello world ya. Oke, sekarang kita baca ini. Jadi dia coba ya kita bandingkan lah gimana caranya supaya ini nih kan dengan ini. Coba ini saya kecilkan aja ya. Nggak mau dia, tunggu ya. Ini tunggu ya, ini kita lihat aja. Ini. Yuk. Nah, jadi kan LCD itu ya, coba ini kita. Ini. Ini. Ada LED katoda. Jadi kan gini deh. Jadi LCD ini punya lampu LED backgroundnya supaya terang dia. Sama kayak laptop, bukan LCD-nya punya LED backlight kan. Jadi backlight itu inilah katoda, anoda. Jadi katoda ini kita sambungkan ke ground, anoda ke 5 volt. dB ini adalah data untuk si LCD. Kita hanya menggunakan 4 buah data saja. D4 sampai D7. Berarti kita cuma pakai ini. DB4, DB5, DB6, DB7. Kemudian lihat sini. RW hubungkan ke ground. Berarti ini RW ini nanti kita hubungkan ke read write ini, kita hubungkan ke ground. Kemudian VSS ke ground. Mana VSS? Ya, sini ground ya. Sini nggak ada VSS. Ini langsungnya ini ground ya. Ini VSS itu ground. Kemudian VCC ke 5 volt. Berarti ini ke 5 volt. Nah, V0 ini nanti kita hubungkan, ini mengatur kontrasnya ya. Mengatur kontrasnya kita hubungkan dulu dengan potensiometer 10K. Kira-kira gitulah ya. Jadi itu aja yang penting ya. Jadi mari kita mulai ya. Jadi di sini aja kita buat ini. Nah, ini kita cuma butuh DB4, DB5, DB6, DB7, ini E.
kemudian RS, selebihnya cuma dirangkaian saja gitu. Mari kita mulai ya. Jadi pertama, saya pengen DB, kita sebenarnya ini dulu, kita DB4567 ini yang kita fokuskan dulu ya. Jadi DB4 saya mau hubungkan sama pin 13, kemudian DB5 saya pengen hubungkan sama pin D12. Nah, sini deh kita catat sini deh. DB4 tadi apa? DB4 kita hubungkan sama pin D13. Ini DB5. DB5 kita hubungkan sama pin D12. Kemudian DB6 kita hubungkan sama pin D5. Nah, ya kan? Nah, kita buat sini. Ini D5. Kemudian DB7 kita hubungkan sama pin D4 ya. Nah, itu dulu ya. Nah, DB4. Di sini DB7 kita hubungkan sama DB4. Kemudian chain ini enable E kita hubungkan sama mana E? Ini E kita hubungkan sama D3 ya. Nah, D3. Catat sini, catat ya. E sama D3 ya. Ini D4 ini. Kemudian RS kita hubungkan dengan D2. Oke. Ini dengan D2. Oke. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ground ya, kita hubungkan ke ground. Hubungkan aja, nggak apa-apa ya, agak-agak dari sini pun nggak apa-apa lah ya, ke ground. Kemudian VCC ini ya ke 5 volt. Ah, di mana 5 voltnya? 5 voltnya ada di sini ya. Ini 5 volt ya. Nah, jadi ini 5 volt ini kita hubungkan ke VCC. Oke, kemudian LED ini, ini kan katoda anoda. Tadi katoda negatif, berarti katoda juga kita hubungkan ke ground, berarti ke sini aja. Gabungkan dia sama ini sama-sama ground nih. Udah. Nah, ini LED ini supaya dia nggak terbakar, kita juga perlu lindungi dia. Kita kasih dulu resistor ya, resistor. Nah, kita pasang dia, setting dia 220 seperti tadi ya, 220 ohm. Kemudian ya kan anoda kan ke positif ya, berarti ini anodanya ke resistor dulu. Baru dari resistor kita hubungkan ke 5 volt. Berarti ke sini aja. Ya, ke 5 volt. Oke ya. Ya, jadi sekarang tinggal kita lihat sini ya, tinggal dua pin lagi yang belum kita sambungkan, yaitu RW dan ini VO ya. Baca ini kontras kan. Ini pengaturan kontras. Ini read auto write, pin read auto write dari si LCD. Oke, sekarang kita baca lagi manual dari sini. Dia bilang RW connect aja ke ground katanya kan. Ya udah, kita lakukan saja. Berarti RW ini pin read and write ini kita gabungkan aja ke ground sini juga gitu. Ini kan ground ini. Nah, udah, ikutin saja perintah dia kan. Ini ground, kamu tinggal klik. Nah, sudah ground. Kemudian di sini katanya apa? VO ini kan untuk pengatur kontras. Nah, kita baca lagi di sini contoh rangkaian yang dia buat ya. Ini saya besarkan ya. Ya, di sini kan nampak sini ini VO ini kita harus sambungkan ke potensiometer 10K. Ya, 10K, potensiometer 10K. Jadi caranya
Di sini kita ambil dulu potensiometer. Ya, ini potensiometernya sudah ada. Kita buat ukurannya 10K ya. Ini pada posisi kilo ohm, kemudian sini 10 kilo kan. Enter. Nah, ini kalau trim pot ini atau potensiometer dia punya 3 kaki ya. Biasa terminal 1 ini pasang aja ke tegangan yang lebih rendah. Misalnya apa? Tegangan lebih rendah. Bisa ke VCC, bisa ke ground misalnya ya. Terserah lah, ini saya buat aja ke ground gitu ya. Udah kebanyakan. Kemudian ini kita pasang lagi ke VCC. Mana VCC-nya? Yang tadi kan ini VCC juga ada kan ini. Ini ya. Waduh Pak, rame Pak. Ya emang gitu ya. Ini udah. Nah ini keluarannya nih, wiper keluarannya ini yang kita sambung ke kontras. Jadi yang keluarannya ini kita sambung ke kontras. Ya. Oke lah, ini nampaknya jelimet kabelnya, tapi nanti kamu cek lagi lah pelan-pelan ya. Jadi saya ulangin. Tadi kan ini saya ulangin ini. Sebenarnya yang penting itu ini aja nih. DB4 sampai DB7 ya. DB4 sampai DB7. Kita sudah buat tadi apa? D13, D12, nah, kamu bisa cek sini. DB4 dia ke D13, kemudian DB5 dia ke D12, kemudian DB6 dia ke D5 sama DB7 dia ke D4. Ini aja ya. 13, 12, D5, D4. Kemudian enable-nya ke D3. Nah, mana enable sini? Ini enable kan? Ke D3 kan? Nampak ini yang warna ini. Kemudian RS-nya. Ini RS ke D2. Selebihnya kita ikut aja petunjukan di sini. Dia bilang sini kan apa? Tolong kamu hubungkan pin RW dengan ground. Nah, berarti RW yang ini kita hubungkan ke ground. Sudah. Kemudian apa lagi dia bilang tadi? Sekarang kamu untuk yang VO pengatur kontras, ini ada VO pengatur kontras, di sini ada petunjuknya. Kita hubungkan ke trim pot atau ke potensiometer 10 kilo ohm. Berarti tadi saya pasang potensiometer, saya setting dia 10 kilo ohm. Biasa trim pot kan 3 kaki tuh. Kaki pertama pasang ke tegangan yang lebih rendah, misalnya ke ground boleh. Yang ini pasang aja ke VCC. Tengahnya ini outputnya. Inilah nanti yang diatur tegangan tengah ini kita hubungkan ke V0. Kira-kira gitulah ya. Nah, ini sudah. Sekarang kita lihat di sini. Kita sekarang mulai masuk ke coding. Nah, jadi codingnya kamu klik code. Nah, ini kan coding bekas yang tadi nih. Tadi kan kita pakai apa? Kita masih pakai ini si keypad 4x4. Cuman kita sini udah nggak perlu lagi yang ini nih. Kita nggak perlu lagi yang namanya LED LED yang ini yang warna merah, hijau sama kuning tadi kan. Nah, berarti ini kita melakukan pembersihan di sini. Apa pembersihannya? Pertama ya, mana sih for real setup. Nah ini kita nggak perlu ini. Caranya kamu disable aja, dibuat jadi komentar dia. Artinya di komen aja ini supaya nggak dieksekusi karena kita sudah nggak perlu lagi nih sebenarnya. Mau kamu hapus bisa ya. Ini kamu hapus bisa juga. Tapi kalau saya udahlah biar aja. Cuman dia di disable dengan cara kita jadikan dia komentar gitu dengan memberi 2 buah slash ya. Garis miring kamu buat 2 kali dia. 2 buah slash di posisi pertamanya yang ini. Ya, jadi dia nanti berubah. Kalau dia warna coklat ini berarti dia komentar ini. Kalau komentar berarti tidak dieksekusi oleh si compilernya gitu kan. Kemudian juga tadi berarti perintah ini kita udah nggak perlu ya. Nah, bisa aja dihapus pun bisa saja ya. Nah, dihapus pun bisa. Jadi bukan dihapus ya. Menurut saya kita ubah. Berarti yang ini yang kita yang dalemannya yang kita nggak perlu ya. Kalau ini tetap aja kita pakai ini. If key 1 ditekan ngapain? If key 2 ditekan ngapain? Itu tetap kita butuh. Cuma nanti rutin di dalamnya yang kita ubah. Nah, jadi nggak perlu dihapus if-nya, cuman rutin atau program yang di dalam ini yang kita udah ganti dengan cara yang lama kita
komentarkan saja supaya di disable. Kayak gitulah ya perubahan codingnya. Jadi pertama kita nggak perlu lagi ini karena kita udah nggak pakai LED kan di pin 5, 4 dan 3 udah ganti perannya. Kemudian yang if key ini tetap kita bergunakan karena kan kita nanti kan misalnya tekan key 1 ngapain, tekan key 2 ngapain gitu. Ini tetap kita pakai, hanya saja rutinnya berubah. Kalau yang sebelumnya kan kita hanya untuk on off kan LED tadi kan LED yang warna apa merah, hijau, kuning gitu kan. Nah, sekarang kita ingin ubah ini. Kita ingin nanti menuliskan. Kalau misalnya kamu tekan key 1, LCD ditulis gitu ya. Kayak gitulah ya. Nah, sekarang gimana cara menulis LCD? Kan gitu kan. Pak, ini Pak kembali kita fokus ke coding sekarang nih. Gimana menulis LCD? Baik. Seperti saya ulangi lagi yang kayak kemarin saya bilang atau yang tadi-tadi. Ya, kita baca manualnya kan gitu. Nah, ini contohnya nih, Hello World. Ini ada contoh codingnya. Nah, ini kan, ini baca nih. Nah, ini udah kita ikutin ini semua kan. Nah, atau ini gini aja lah supaya mudah, ini saya kopikan dulu ke notepad ya supaya kita bisa telaah bersama. Apa sih Pak arti coding ini? Ini kamu Ctrl C kalau nggak salah ya, atau open code aja, open code. Nah ini kan, tunggu ya. Ini kita copy aja ya, sampai sini, klik kanan. Oh nggak bisa ya, coba Ctrl C, kemudian kita buka notepad ya. Nah, Ctrl V. Oh cuman dia apa ya? Jelek kali apa? Tunggu ya, ini gini aja. Ini kita telaah aja dulu ya. Kita sesuaikan di sini aja. Ini nih coba kita baca nih. Ini kan dia include liquid crystal H. Nah, ini kamu Ctrl C. Kemudian kamu taruh di bagian atas nih sebelum di atas void setup lah. Jadi sini kita kembali ke coding kita di bagian atas ini. Nah, ini di bawah include keypad kita bisa Ctrl V include liquid crystal.h ya kan. Ikutin aja. Kemudian nah ini pemasangan apa ini? Pemasangan pin-pin si LCD tadi. Nah, sini kan dia bilang sudah ada petunjuknya. Nah, ini kita buat di sini konstan ya. Integer RS pin berapa. Nah, ini kita copy dulu ya. Ini kita copy di bawah include tadi. Ini kita copy aja. Copy, Ctrl C, Ctrl V kan di coding kita di bawah ini, di bawah include keypad liquid crystal ini di sini ya. Kita kasih space, Ctrl V. Hanya saja kita sesuaikan dengan yang punya kita. Nah, ini lihat nih. Sini RS-nya berapa? D2 kan, ini RS D2, berarti sini RS angka 2 saja gitu. Nah, kemudian enable sini 11, kita enable-nya 3 ya, berarti sini enable-nya 3. Kemudian, atau lihat sini pun bisa juga. Ini D4 kita kemana nih D4? Berarti D13, berarti D4 sini isi aja 13 gitu ya. Kemudian D5, ini D5 ini ke D12 ya. Ini D12, isi aja sini 12 gitu. Kemudian D6, kita tadi ke D5 ya. Nah, ini kan D6 nih, D6 ke D5, berarti sini D6 5 aja. Nggak pakai 5 gitu ya. Udah. Kemudian D7 ke 4 ya. Ini 4. Udah, kembali ke contoh coding tadi. Void setup. Nah, ini perlu kita copy nih di bagian setup. Jadi ini 4 baris ini tinggal kamu Ctrl C, Ctrl V kan di void setup juga ya. Mana void setup ini? Nah, anggaplah pengganti si pin mode yang punya LCD tadi di bawahnya, yang punya LED, Ctrl V. Nah, ini artinya apa?
kita men-setup, kita punya LCD kan 16 kali 2 nih. Berarti ini betul kan? 16 kali 2. Ini 16,2 artinya LCD kita ini 16 kali 2. Ada juga LCD yang 16 kali 4 gitu. Ada juga 20 kali 4. Jadi banyak tipe LCD ini. Ada yang 16 kali 2, 16 kali 4, ada yang 20 kali 2, 20 kali 4 gitu. Jadi kita sesuaikan dengan yang kita pakai. Kemudian, ini LCD print Hello World. Nah, saya rasa langsung kita tes aja lah ya. Ini kita start simulasi, mudah-mudahan nggak ada yang error ya. Hello World kan. Langsung terketik kan, Hello World, ya kan. Coba kamu klik start simulation. Artinya kita sudah bisa menjalankan contoh yang ada di Arduino ini gitu. Cobalah adik-adik mainkan punya kamu, mudah-mudahan tidak ada trouble ya, sehingga dia berjalan sesuai dengan yang semestinya ya. Nanti kita mainkan lagi untuk pengembangan berikutnya. Ya, lanjut ya. Kan kita sudah bisa memasang LCD 16 kali 2, kemudian sudah bisa menulis lah ya. Ini kita lihat di kode kita tadi, sudah bisa menulis Hello World, ya kan? Kemudian saya punya ide seperti ini ya. Saya pengen idenya mirip sama yang LCD tadi, bahwa saya pengen kalau kita menekan keypad, misalnya menekan keypad ini, saya pakai bawah aja lah. Kalau kita menekan tiket 4, keypad 4 nanti muncul LCD itu angka 4 gitu. Keypad tekan 5 keluar angka 5. Kemudian keypad tekan ini 6. Ada punya ide nggak gimana caranya? Ya sebenarnya mirip-mirip ya. Artinya ini kita ubah aja. Kita sekarang masuk ke rutin-rutin ini aja. If key 4 ya. Berarti ini kamu bisa buat sini 4 ya. Terus ngapain dia? Jadi terusnya sini rutinnya. Kita pengen dia menulis angka 4. Ikutin aja nih. LCD print. Ini kamu bisa copy, pastekan di sini aja. Ctrl V. Bikin aja 4 gitu kan, bisa kan? Atau Anda tekan 4 gitu kan. Kemudian sama, ini kalau ditekan angka 5 misalnya ya, ini 5, kita buat aja 5 gitu. Ini kopikan aja. Nanti kita lihat ya, sebenarnya pasti adalah sedikit kekurangan, tapi nggak apa-apa, kita kan namanya belajar dulu ya. Ctrl V, ini Anda tekan 5 gitu kan. Kemudian kalau ditekannya misalnya 6, bikinnya sini LCD, Anda tekan 6 gitu kan. Di sini taruh ya, Ctrl V, Anda tekan 6. Kemudian kita bikin biar agak seru nih. Ini kita kalau dia begitu nih Arduino nyala sebagai kayak buting-butingnya gitu ya. Terus ini nih, bukan Hello World. Ini anak saya lagi suka bilang-bilang ini apa? Halo Bang Jago gitu ya. Halo Bang Jago. Kita tampilkan dia kira-kira ya itu aja ya. Coba tes ya, coba ya. Simulation ya. Mudah-mudahan nggak ada error. Ya kan? Halo Bang Jago, ya kan? Kemudian kalau kamu tekan 4, Anda menekan 4. Ini Pak, ada bug Pak. Kenapa Pak? Andanya dia tidak tertulis di kursor 1 gitu kan. Itu kan apa? Kan sebenarnya tadi kan pasti ada masalah, saya bilang kan. Mari kita lihat codingnya. Terus kita buka primbon kita buka manual kita. Di sini kan ada, kita kan, ini kan ada nih. Contohnya kan sini kan belum sampai, nih. Jangan lupa, sini ada LCD set kursor. Apa set kursor 0,1 ini? Artinya kita nulis di kolom 0 line 1. Yang mana kolom 0 line 1? Coba aja lah ya, ini kita tulis aja ya. Ini dulu maunya kita tulis ya. Oke, klik copy. Ctrl C ya, Ctrl C.
Yang di sini, yang di rutin if key ini, di atas yang Anda tekan 4 nih, tambahkan dulu yang tadi. Kita tentukan dia nulis di mana, di kursor mana, gitu, posisinya di mana. Jadi Ctrl V. Nah, coba. Ini dulu aja lah ya. Coba kita simulasi, ada nggak perubahan nih? Nah, ya. Nah, halo Bang Jago, tekan 4. Nah, Anda tekan 4. Bisa kan? Jadi, artinya perintah ini, set kursor 01, berarti kolom, sini kan, baca nih. Jadi, 0 itu maksudnya kolom 0 line 1. Kolom 0 line 1. Yang mana kolom 0? Ini kolom 0. Tapi ini line 0. Ini berarti ini kolom, jadi huruf H ini namanya kolom 0 line 0. Kalau komputer kan dihitung dari angka 0 ya, bukan angka 1. Jadi ini H ini kolom 0 line 0. Huruf A ini kolom 0 line 1. Nah, jadi kan terbilang kan set kursor line kolom 0 line 1 kan ini ya. Ini jadi kolom dulu baru line ya. Kolom dulu baru line. Berarti ini, saya ulangin, huruf H ini adalah kolom 0, line 0. Karena komputer menghitung dari angka 0 ya, bukan dari angka 1 dia menghitung. Itu kan 1, 2, 3, 4. Kalau komputer nggak 0, 1, 2, 3, dan sebagainya. Jadi ini kolom 0, line 0. Kalau yang ini, yang huruf A ini, kolom 0, line 1. Makanya jadi kita bilang, kamu set dulu kursornya 01, berarti di sini udah standby kan, baru kamu tuliskan ini, Anda tekan 4. Oke, sekarang kita teruskan. Demikian juga untuk key yang 5 ini, kamu tinggal, stop dulu ya, stop simulation. Ini kamu enter sekali, atau 2 kali pun nggak apa-apa. Ini kopikan aja. Ini tetap aja lah, 0.1. Kita kan mau nulisnya memang di baris yang di situ kan, di kolom dan baris yang di situ, jadi Ctrl V aja nih. Demikian juga yang di sini. Ctrl V aja. Nah, coba kita start simulation. Ya. Nah, ini kan sekarang, halo Bang Jago, tekan 4, Anda tekan 4, tekan 5, Anda tekan 5, tekan 6, Anda tekan 6. Nah, gitulah ya, Dek ya. Nah, cobalah Anda mainkan lagi, mudah-mudahan Anda enjoy lah ya, menikmati kita ngoprek-ngoprek ini, terus bertambah wawasan Anda, terus kalau ada trouble ya cobalah Anda berusaha terus saya ikutin aja petunjuk ini, diulang-ulangin itu. Biasanya bertambah jam terbang itu ya pasti trouble-trouble itu akhirnya bisa tersolve atau terpecahkan ya. Oke, selamat mengoprek.